Yo halo semuanya, selamat datang kembali di Isoku Tech. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke segmen tech news lagi. Tapi kali ini kita akan banyak bahas mengenai smartphone. Banyak banget, mulai dari SoC, apalagi smartphone, termasuk bocoran dari benchmark. Mosok kalian gak tertarik? Kalau tertarik ya udah tonton video ini sampai habis. Wes, kita bahas secara santai aja di sini ya guys ya. Oke, langsung masuk aja ke videonya. Informasi pertama kali ini yang kita bahas adalah Snapdragon 8 Gen 3 yang bocor benchmarknya. Jadi Snapdragon 8 Gen 3 ini ya tentu adalah penerus daripada Snapdragon 8 Gen 2 yang saat ini udah banyak nih dipakai di beberapa smartphone flagship. Nah, Snapdragon 8 Gen 3 ini kabarnya itu dipakai di ROG Phone 8. Dan benchmark dari ROG Phone 8 yang pakai Snapdragon 8 Gen 3 ini udah bocor guys. Dan ternyata hasil benchmarknya itu masih di bawah Bionic A17 Pro yang kemarin memang diumumkan dipakai di iPhone 15 Pro Max. Piye itu kalau kayak gitu. Jadi skornya itu kalah di semua di semua sisi, baik itu single core maupun multi core-nya kalah. Dan skor ini didapatkan dari Geekbench 6. Jadi di sini untuk single core dari ROG Phone 8 Ultimate, ini yang pakai Ultimate ya. Dia itu untuk single core-nya di 2200-an. Sedangkan untuk A17 Pro yang dipakai di iPhone 15 Pro Max itu mencapai 2900-an. Jadi cukup jauh untuk single core-nya. Untuk multi core-nya ini selisih dikit. Untuk di ROG Phone-nya ini 7048, sedangkan untuk di A17 Pro multi core-nya mendapat 7199. Jadi dilihat dari sini memang ya kalah banget nih, meskipun si ROG Phone 8 Ultimate ini pakai Snapdragon 8 Gen 3, SoC terbaru juga dari Snapdragon dari Qualcomm, ya tetap kalah dengan A17 Pro ini. Kemungkinan kalahnya itu banyak teman-teman. Ada memang karena optimalisasi daripada Geekbench 6 ini yang memang optimal banget dijalankan di iPhone, atau memang ya kalah secara skor, emang kalah gitu. Ya ini memang menjadi PR untuk para pembuat Android atau para produsen smartphone Android untuk bisa menirukan seenggak-enggaknya optimalisasi daripada software dan juga hardware yang seperti di iPhone gitu. Tapi kayaknya sih agak sedikit mustahil karena kita tahu produsen Android juga banyak banget teman-teman ya. Beda dengan iPhone yang memang ya udah satu produk itu dibuat oleh Apple, softwarenya dibuat oleh Apple, SoC-nya juga dibuat oleh Apple. Jadi semuanya memang dibuat oleh Apple. Makanya di situ optimal banget. Ini bukan karena saya pendukung iPhone, bukan. Tapi kenyataannya memang gitu. Nah, bicara iPhone 15 Pro Max, ini ada kabar mengenai skor-skor benchmark dari salah satu website yang terpercaya, yaitu DxOMark. Ya, teman-teman pasti tahu si website DxOMark ini adalah sebuah website yang mereview, membenchmark dengan cara-cara mereka sendiri dari gadget-gadget yang baru keluar. Nah, salah satunya adalah si iPhone 15 Pro Max ini. Jadi di website DxOMark sendiri udah muncul tiga jenis pengujian untuk di iPhone 15 Pro Max ini. Ada kamera, display, dan juga audio. Yang ternyata iPhone 15 Pro Max untuk kameranya itu cuman berada di peringkat kedua teman-teman, kalah dengan P60 Pro. Ini menurut DxOMark ya, bukan saya yang menilai. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, untuk fotonya iPhone 15 Pro Max ini mendapatkan skor 153. Sedangkan untuk Huawei P60 Pro itu mendapatkan 159. Jadi lumayan nih gapnya. Tapi di sektor bokeh dan juga sektor video, top skor dipegang oleh iPhone 15 Pro Max ini. Jadi kalau kalian misalkan pengen foto, ya udah Huawei P60 Pro. Tapi kalau pengennya video atau bokeh, ya ambilnya iPhone 15 Pro Max ini. Bukan berarti kamera dari iPhone 15 Pro Max ini jelek loh ya. Ini udah top tier semuanya. Jadi kalian meskipun sama merem terus nyepret gitu, hasilnya pasti bagus nih. Pakai dua buah smartphone ini. Jadi ini cuma skor-skor yang didapatkan dari pengujian di website DxOMark. Kemudian untuk display, nah ini displaynya beda kayak kamera tadi. iPhone 15 Pro Max kan saingan tuh sama yang peringkat 1. Tapi untuk yang di display, iPhone 15 Pro Max ini ada di peringkat keempat. Jadi dari segi display di sini yang menduduki juara
smartphone yang menggunakan display paling keren adalah Samsung Galaxy Z Fold 5. Kemudian peringkat kedua Google Pixel Fold, ketiga Honor Magic 5 Pro yang skornya itu sama kayak Google Pixel Fold, keempat, kelima, keenam itu diduduki oleh iPhone. Keempatnya iPhone 15 Pro Max, kelimanya iPhone 14 Pro Max, dan juga ketujuhnya itu iPhone 14 Pro. Jadi secara nggak langsung di sini ditunjukkan kalau display dari iPhone 15 Pro Max ini sebenarnya sama kayak iPhone 14 Pro Max, teman-teman. Skornya sama, yaitu mendapatkan skor overall 149. Sedangkan di peringkat pertama, si Samsung Galaxy Z Fold 5 itu mendapatkan skor 152. Wah, lumayan jauh nih di sini untuk layarnya. Selanjutnya adalah audio. Nah, audio ini semakin melorot lagi iPhone 15 Pro Max nih. Meskipun suara yang dihasilkan udah bagus banget ya menurut saya. Tapi kalau menurut DxOMark ternyata iPhone masih di juara ke-12. Waduh. Yang pertama tentunya adalah Black Shark 5 Pro, kemudian ada Asus ROG 6, Asus ROG Phone 5. Jadi audio menang Asus ROG nih dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max. Untuk iPhone 15 Pro Max itu ada di peringkat ke-12 dengan total skornya 143 poin. Jadi ya memang benar peribahasa yang mengatakan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, itu benar. Karena di sini ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh iPhone 15 Pro Max. Oke, kembali sekarang ke Qualcomm. Jadi Qualcomm ini lagi meluncurkan sebuah SoC baru, tapi bukan buat smartphone nih. Ya karena Qualcomm terkenal dengan SoC smartphone, saya masukkan ke informasi smartphone ya. Jadi di sini Qualcomm meluncurkan sebuah SoC terbaru untuk VR dan juga AR, virtual reality dan juga augmented reality, yang bernama XR2 Gen 2 dan AR1 Gen 1. Kon bingung tambahan kon kapok wis. Jadi SoC ini memang diperuntukkan untuk virtual reality headset atau ya Meta Quest, kemudian Google punya headset VR ta. Pokoknya itu, terus kemudian yang di Apple kemarin yang lagi rame itu apa namanya, saya lupa, coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi SoC dari Qualcomm ini memang diperuntukkan untuk perangkat tersebut. Nah, kita bahas satu-satu nih. Jadi Snapdragon XR2 Gen 2 ini bisa menjalankan dua buah layar yang beresolusi 3K dan kemudian bisa menerima 10 buah input kamera dan sensor. Itu untuk XR2 Gen 2. Ya, emang kita tahu bahwasanya headset seperti virtual reality dan lain sebagainya itu dia mesti memanfaatkan banyak sensor di sekelilingnya. Makanya di XR2 Gen 2 ini bisa menjalankan 10 buah kamera dan juga sensor sekaligus gitu. Nah, si Snapdragon XR2 Gen 2 ini sudah dipakai di Meta Quest 3 yang kemarin baru rilis. Nah, sedangkan si Snapdragon AR1 Gen 1 itu cuma bisa menjalankan dua buah layar dengan resolusi 1280x1280. Beda tuh dengan yang tadi yang 3K ya. Kemudian juga support di sini untuk penggunaan kamera 12 megapiksel dan kamera video 6 megapiksel. Memang untuk Snapdragon AR1 Gen 1 ini itu dipakai biasanya di smart glasses gitu. Nantinya akan ditunjukkan ke sana, bukan di headset virtual reality seperti itu. Nah, salah satu gadget yang menggunakan AR1 Gen 1 ini adalah Ray-Ban Meta. Ya, ini Meta yang berbau Meta berarti punyaan Facebook ya, teman-teman. Jadi di sini untuk fotonya dia memaksimalkan daripada SoC-nya yaitu 12 megapiksel, videonya itu 1080 30 fps dan juga disertai AI processing. Selanjutnya, informasi terbaru dari Google Pixel 8, teman-teman, dan juga 8 Pro. Wih, ini emang Google memang sengaja atau enggak, tapi di halaman Google 8 dan juga 8 Pro itu udah muncul spesifikasi resmi dari Google Pixel 8 dan juga 8 Pro. Nah, setelah kemarin Google Pixel 8 dan juga 8 Pro ini muncul desainnya di website ya resmi mereka yang kalian bisa lihat secara 3D. Nah, kali ini spesifikasinya yang dibocorkan. Emang sengaja kayaknya sih Google. Cara marketing mereka adalah membocorkan seperti ini dikit-dikit sampai nanti perilisannya. Jadi di halaman resmi Google, Pixel 8 Pro dan juga Pixel 8 udah muncul spesifikasinya. Pixel 8 Pro di sini menggunakan layar 6,7 inci, sedangkan untuk Pixel 8 6,2 inci, yang masing-masing memiliki refresh rate 120 Hz. Nah, untuk kameranya, untuk Google Pixel 8 Pro itu 48 megapiksel, sedangkan untuk Pixel 8-nya itu 12 megapiksel. Kamera keduanya atau yang wide lens
Nah, di sini menarik. Google malah menggunakan lensa atau ukuran yang lebih gede, yaitu 50 megapiksel masing-masing, Pixel 8 maupun Pixel 8 Pro. Kayaknya nanti ini kekuatan utamanya Google ada di sini, sepertinya kayak gitu ya. Kemudian untuk yang Pixel 8 Pro, karena dia pakai 3 kamera, ada 48 megapiksel kamera lagi, yang dimana fungsinya adalah 5 kali optical zoom. Sedangkan di Pixel 8 kan cuma 2, ya udah 2 itu aja. Untuk kamera depannya masing-masing 10,5 megapiksel. Untuk videonya di sini support 4K aja, nggak ada keterangan lebih lanjut mengenai ini 4K berapa FPS dan lain sebagainya. Sedangkan untuk chipset yang dipakai di sini adalah Google Tensor G3 yang buatan Google sendiri. Yang kita tahu Google Tensor G2 aja ya kayak gitulah kemampuannya. Mudah-mudahan di Google Tensor G3 ini bisa bersaing dengan flagship yang ada sekarang. Snapdragon 8 Gen 3 lah bisa bersaing dengan itu. Udah ciamik. Google akan kembali lagi ke pasar smartphone yang benar jalannya. Jadi gimana tuh teman-teman untuk informasi yang udah kita bahas kali ini, mulai dari awal tadi mengenai Snapdragon 8 Gen 3, tentang bocoran benchmarknya, sampai Google Pixel 8 dan juga 8 Pro spesifikasinya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi di bawah. Misalkan ada kekurangan atau ada informasi lebih lanjut mengenai apa yang kita bahas kali ini, wes langsung aja tulis di bawah di kolom komentar, kita diskusi ya. Jangan tengkar di kolom komentar. Dan terima kasih udah menonton video sejauh ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Sokotek. Bye-bye.